Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah Tangsan mengeluarkan alam dewa dari turbulensi ruang dan waktu, singkat cerita dia merasakan ada yang aneh dengan konsumsi alam dewa. Nah, kenapa bisa begitu? Apakah ada yang salah dengan alam dewa? Untuk itu, mari kita masuk ke alurnya. Karena konsumsi energi alam dewa menjadi sangat cepat, para dewa yang merasakannya pun nampak sangat panik. Namun berbeda dengan Tangsan, dia terlihat sangat tenang, bukan apa-apa. Karena kalau dia panik, takutnya ratusan dewa di belakangnya juga tambah panik. Diperlihatkan ada lingkaran cahaya hitam keemasan yang seolah akan menghisap apapun yang berada di sekitarnya. Sebagai Raja Dewa, Tangsan mampu membaca semua buku kuno tentang alam semesta. Dijelaskan kalau di alam semesta ada yang namanya tekanan gravitasi besar, namun tak seorang pun tahu di mana tempat tersebut. Pada intinya, area tersebut akan melahap apapun yang berada di dekatnya. Tak peduli entah itu debu, cahaya, dan lain sebagainya. Selagi ada yang berada di jangkauan benda tersebut, dia akan menghisap semuanya. Ya, inilah yang dinamakan black hole atau lubang hitam. Diketahui kalau lubang hitam bukanlah planet, melainkan sebuah fenomena yang ditimbulkan selama pergerakan benda-benda langit di alam semesta. Lubang hitam seolah pemburu bagi alam semesta. Dia akan menangkap apapun yang lewat di hadapannya, yang artinya celakalah semua dewa karena baru saja keluar dari mulut harimau, mereka malah masuk ke dalam kandang serigala. Tepat ketika Tangsan mulai hilang harapan, tiba-tiba dia merasakan kesadaran ilahi yang sangat kuat. Menggunakan indera kedewaannya, Tangsan mencoba mencari asal dari kesadaran tersebut, dan benar saja terdengar suara yang menggelegar dari arah lubang hitam yang membuat pemimpin alam dewa tersebut semakin yakin kalau di sini ada kehidupan lain. Saat Tangsan bertanya siapa kamu, di mana rumahmu, kesadaran tersebut pun menjawab bahwa dia berada di makam para dewa. Dia juga bercerita kalau sebenarnya ada beberapa alam lain yang keluar dari turbulensi ruang dan waktu namun tak selamat dari lubang hitam. Nah, itu berarti alam dewa Tangsan bukanlah yang pertama kali dalam kondisi seperti ini. Kesadaran tersebut bertanya nama dan asal alam dewa Tangsan. Tangsan pun menjawab bahwa sebut saja alam dewa Dolwo. Namun saat Tangsan bertanya balik tentang asal kesadaran tersebut, dia menyuruh untuk ketemuan. Bukan apa-apa, komunikasi seperti ini akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahi. Untuk itu, kesadaran tersebut akan memberikan koordinat supaya perbincangan ini serasa lebih nyaman. Dijelaskan kalau Universal Land ada banyak alam dewa dan dihuni berbagai macam dewa. Nah, alam dewa Dolwo yang kita bahas ini adalah salah satu dari sekian banyak alam dewa dari seluruh isi alam semesta. Mengetahui ada banyak alam dewa yang terkena bencana yang sama, seketika perasaan Tangsan menjadi agak tenang. Tak lama, dia pun menyetujui ajakan kesadaran tersebut untuk bertemu. Tak peduli ini jebakan atau beneran teman, selagi masih ada kesempatan, Tangsan tak akan menyia-nyiakan. Sempat terjadi perselisihan di mana Xiao Bing melarang Tangsan pergi sendirian. Bagaimanapun juga mereka telah melewati berbagai penderitaan. Oleh karena itu, mana mungkin Tangsan berlagak menyelesaikan masalah ini sendirian. Namun tentu saja Tangsan tak peduli akan hal itu, sehingga apa boleh buat, dibantu dengan dewa lainnya, Tangsan menutupi tubuhnya dengan cahaya keemasan dari kekuatan dewa laut. Segera setelah itu, terlihat ada cahaya kuning yang melesat dengan cepat menuju ruang angkasa. Ya, itu adalah Tangsan yang terbang dengan kecepatan cahaya. Yang setibanya di ruang angkasa, seketika Tangsan langsung merasakan akan daya hisap yang sangat mengerikan. Bahkan ia berprasangka bahwa jika saja tidak ada dukungan alam dewa, maka ia yakin kalau dirinya tak akan bertahan lebih lama. Semakin tinggi Tangsan terbang, semakin terlihat jelaslah lubang tersebut. Sebuah lubang hitam yang sangat dalam bahkan tak berujung. Dia menghisap semuanya tak terkecuali cahaya sekalipun. Untuk berjaga-jaga, Tangsan hanya bisa terbang secara perlahan menuju koordinat yang sempat diberi
diberikan oleh dewa dari alam dewa lain. Sebelum sampai ke tempat tersebut, kekuatan Tangsan seketika terkikis dengan perlahan. Dia pun khawatir kalau jika terus seperti ini, takutnya dia tak akan bisa kembali lagi. Tepat ketika Tangsan memasuki ke dalam lubang hitam, tiba-tiba dia melihat beberapa planet. Ada putih, ada hijau, dan bahkan ada planet yang mirip dengan alam dewanya. Bersamaan dengan hal itu, kekuatan Dewa Tangsan juga meningkat drastis yang bahkan lebih kuat dari masa primnya. Tak lama, muncul sosok pria yang memberi sambutan akan kedatangan Tangsan. Ya, dia adalah Kindia Yinzu. Julukan dari alam dewanya ialah Kaisar Sitar. Adapun kemampuannya setara dengan Raja Dewa dari alam dewa Tangsan. Saat melihatnya, sontak Tangsan terheran-heran seolah tak menyangka bagaimana mungkin ada manusia lain yang berkultivasi sampai ke tahap ini. Tangsan pun bercerita tentang alam dewanya yang terkena bencana turbulensi ruang dan waktu. Mendengar itu, Yinzu memberitahu kalau yang di hadapan mereka adalah makam para dewa. Dijelaskan kalau ternyata ada banyak para dewa yang berkorban hanya untuk menemui tempat ini. Namun meskipun begitu, itu hanyalah kematian sesaat untuk menuju kehidupan yang abadi. Setelah berbagi cerita, mereka pun berkenalan sebelum Yinzu mengajak Tangsan untuk berkunjung ke alam dewanya. Dan ya, dengan senang hati Tangsan mengikuti. Sesampainya di alam dewa Yinzu, Tangsan langsung bisa merasakan akan kekuatan dewa yang sangat kuat. Dia pun berpikir pasti semua di sini juga tak biasa. Tak lama, muncul istri Yinzu yang langsung menyambut kedatangan suaminya. Melihat Tangsan berkunjung, istri Yinzu yang bernama Sura itu pun berniat pergi untuk menyiapkan teh terlebih dahulu. Baru saja pergi, tiba-tiba datang istri Yinzu yang lainnya bernama Anya. Tepat ketika Anya berpelukan, secara mengejutkan muncul sosok perempuan yang memanggil Anya untuk menemani Sura. Ya, dia bernama Xingluan yang merupakan salah satu istri Yinzu juga. Melihat tiga istri Yinzu, sontak Tangsan tertegun seolah tak percaya. Keringat dingin muncul dengan perlahan di wajahnya. Bagaimana mungkin ada seorang pria yang mencintai tiga wanita sekaligus? Sembari tertawa itulah Yinzu mengungkapkan kalau sebenarnya dia memiliki 4 istri. Namun yang satunya lagi kebetulan sedang tidak ada di sini. Ibarat kata pepatah, banyak bertemu banyak sifat, beda orang beda pula prinsip. Untuk itu, Tangsan tidak terlalu mempedulikan akan hal itu. Terlebih tujuan dia datang ke sini untuk mencari solusi akan keberlangsungan alam dewa. Namun baru saja mengatakan itu, tiba-tiba muncul sosok tinggi besar yang katanya memiliki istri yang lebih banyak dari Yinzu. Tak hanya itu, dia juga merupakan orang yang sangat arogan. Yang hal itu dibuktikan saat dia menakut-nakuti Tangsan dengan kata-kata sombongnya. Bagaimanapun juga, Tangsan hanyalah orang luar. Oleh karena itu, sangat wajar jika dia berani mengancam Tangsan. Namun bukannya takut, Tangsan malah dengan senang hati menerima tantangan sosok tersebut. Tak peduli ini di alam siapa, jika memang punya kemampuan, Tangsan siap mencoba bertarung. Melihat keberanian Tangsan, tawa jahat muncul di wajahnya. Dia pun memperkenalkan diri kalau dia dijuluki Naga Laut Kaisar Abadi, namun biasa disebut Cindy Hailong. Saya sudah agak lupa, seingat saya Naga Laut Kaisar Abadi dan Kaisar Qin adalah MC dari salah satu novel Mustang Jiasan Shao. Komen kalau kalian tahu. Pertarungan terpaksa dihentikan saat Hailong baru menyadari bahwa Tangsan adalah tamu. Dia pun sempat mengejek Yinzu karena tidak membawa Tangsan ke tempat yang layak, seolah tidak menghormati tamu. Mendengar itu, tentu saja Yinzu agak marah. Jika saja Hailong tidak sok keras sejak awal, dia sudah dari tadi membawa Tangsan masuk ke rumahnya. Sesampainya di tempat yang ditujukan, Tangsan merasakan ketentraman yang luar biasa di tempat ini. Begitupun dengan Hailong. Sembari mengseruput secangkir teh, Hailong mengungkapkan bahwa setiap kali berkunjung di tempat Yinzu, dia selalu merasakan ketenangan hati. Seperti yang pernah dikatakan Yinzu bahwa Hailong memiliki istri yang sangat banyak. Oleh karena itu, sangat wajar jika dirinya sedikit pusing kalau berada di rumah. Terlebih lagi, Hailong juga merupakan suami takut istri. Boro-boro mau dapat ketenangan,
Tangsan, malahan dia sering diatur-atur oleh sang istri. Mendengar cerita barusan, Tangsan pun sedikit tertawa dan sempat menyombongkan diri. Dia pun mengungkapkan kalau dirinya hanya memiliki satu istri yang sangat ia cintai. Tak lama, Tangsan langsung membahas inti dari kedatangannya ke sini, yaitu perihal makam para dewa. Tanpa banyak berbasa-basi, Yinzu menjelaskan kalau berbagai alam dewa telah tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu. Dalam bencana ini, tentu saja ada banyak para dewa yang telah pindah alam. Adapun asalnya mereka juga tidak tahu pasti, namun mereka berprasangka kalau ada banyak alam dewa yang mengalami kehancuran. Akibatnya, fluktuasi energi yang sangat besar menyebabkan terjadinya turbulensi. Nah, aliran tersebut seolah diperkuat oleh alam semesta. Oleh karena itu, inilah sebab mengapa kebanyakan alam dewa terombang-ambing. Untuk keluar dari masalah ini, Yinzu menambahkan bahwa hanya dengan memperluas alam dewa lah solusinya, bukan tanpa alasan. Jika alam dewa sudah diperluas, maka turbulensi 10 kali lebih mengerikan pun tak dapat menghancurkan setengah dari alam dewa. Perkataan tersebut cukup masuk akal yang membuat Tangsan teringat dengan sahabatnya Samsul. Dan karena Tangsan korban sama sepertinya, Yinzu mengajak Tangsan untuk bergabung bersamanya. Sempat mengucapkan terima kasih atas niat baik Yinzu, namun Tangsan bertanya terlebih dahulu kalau jika saja dirinya bergabung, apakah ada persyaratan? Sembari memejamkan mata itulah, Yinzu menjawab bahwa tentu saja ada. Alam dewa Tangsan harus menyumbangkan beberapa energi untuk mempertahankan vitalitas makam para dewa. Namun tentu saja Tangsan ragu akan hal itu. Bagaimanapun juga Yinzu adalah orang yang baru ia kenal. Maka dari itu tidak mungkin dia asal-asalan memberikan energi alam dewa. Menyadari kekhawatiran Tangsan, Yinzu menjelaskan kalau dalam hal ini tidak ada kerugian sama sekali. Bahkan jika alam dewa Tangsan kekurangan energi pun, alam dewa lain siap membantu menstabilkan. Mendengar itu, Tangsan sedikit setuju dan menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas makam para dewa. Yinzu sekali lagi menjelaskan kalau makam para dewa dikendalikan oleh 6 raja dewa dari alam dewa yang berbeda. Jika Tangsan bergabung, maka akan jadi 7. Tak perlu memikirkan siapa ketuanya. Jika punya pendapat, mari diskusi bersama. Namun tentu saja Tangsan tak terima akan hal itu. Bisa-bisanya dalam menjalankan misi seperti ini tidak membutuhkan pemimpin. Jika tidak ada pemimpin, lantas siapa yang memutuskan? Tepat ketika Tangsan marah-marah itulah tiba-tiba habis. Mohon maaf teman-teman karena seperti biasa lama upload, durasinya dikit. Niatnya minggu ini 3 video, namun ya begitulah. Kacau. Oke lah, saya Warun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.